Yes, Kiki Dev cek. Bro. Oke, selamat malam. Iseng-iseng nih mau ngobrol bareng brother-brother. Oke. Asik. Halo brother. Pagi ya. Pagi. Gue sambil tiduran aja ya. Iyalah, gak apa-apa lah, santai lah. Oke. Akhirnya terjadi juga kita ngobrol. Sama pasien COVID. Oh. Jules sehat, Jules, mantap. Oke lah. Beta juga sehat, puji Tuhan. Beta dan keluarga sehat. Harus sehat, Bu. Yoi dong. Oke. Kita ngobrol iseng-iseng aja, brother. Sebenarnya lo kena COVID itu sebenarnya boleh tahu detailnya nggak sih? Kita cerita tentang COVID ya. Karena gue bikin judulnya Faith vs COVID. Sedap ya. Iya nggak, keren ya. Keren. Gue sih kalau dibilang kenanya dari mana sih gue nggak bisa pasti langsung ngejudge gitu, Bung. Iya lah. Cuman kebetulan waktu itu emang gue lagi ngumpul sama saudara-saudara gue. Dan di situ sih salah satunya ada kewajiban dari kantornya untuk cek PCR. Nah, pertamanya sebelum PCR antigen dulu. Jadi kantornya tuh minta kepastian karena habis libur tahun Natal dan tahun baru, libur panjang tuh. Oh iya benar. Kantornya minta antigen, ternyata antigennya hasilnya dia reaktif. Gitu. Jadi dari situ tuh kita tarik mundur, kita baru beberapa hari sebelumnya kita ngumpul tuh, Bung. Jadi tante gua kebetulan ulang tahun waktu itu tanggal 4. Yes. Tanggal 4 Januari ngumpul. Nah di situ kita semua nih pada ya ngobrol lepas lah. Kadang mungkin di situ juga gue ngerasa gue di situ gue lengah, gue lepas masker gitu. Karena gue kebetulan minum segala macam ya nggak mungkin dong pakai masker minum ya kan. Ya, terus begitu percaya keluarga kan gitu kan. Iya, ya gitulah ya namanya juga keluarga kan dan kayak yakin aja gitu kita satu keluarga sehat semua. Yes. Udah hasilnya dia reaktif, akhirnya kita satu keluarga ambil kesimpulan yang udah interaksi kan emang peraturan protokol itu kan kayak gitu kan harus ketemu sama yang suspek COVID kita harus cek semua. Udah sambil dia nunggu hasil PCR-nya kita udah isolasi semua, Bung. Kita ada berapa ya, banyak deh pokoknya sepupu-sepupu gue nih termasuk adik gue Yuri. Udah akhirnya kita cek dia keluar hasilnya dia positif, Bu. Dia positif. Wah kita makin tegang dong satu keluarga nih, mulai satu-satu pada PCR semua pergi. Dan di situ gue ngerasa gue sehat-sehat aja gitu kan. Gue antigennya dulu hari kelima tuh gue antigen tuh 5 hari setelah ketemu, berarti sekitar tanggal 8 atau 9 tuh gue colok sendiri antigen karena kebetulan gue punya alatnya di rumah. Gue colok, hasil gue masih negatif. Puji Tuhan tuh gue selamat gitu kan. Padahal belum nih, udah lanjut. Iya belum nih, gue masih puji Tuhan gue aman gitu. Tapi ya baik buruknya gue selalu tetap bersyukur juga sih, Bung. Apapun itu ya kan kita juga baik buruknya kan pasti semua dari rencana Tuhan kan. Udah akhirnya gue tetap isolasi mandiri sampai gue berpikiran 2 minggu gue isolasi tuh. Oke, terus di hari berikutnya saudara gue hasil PCR-nya keluar. Setelah dia positif 2 hari kemudian tuh saudara gue ada yang PCR juga dan hasilnya udah keluar. Lu kenal juga kok si Jerry.
dia hasilnya keluar, ternyata dia positif, Bung. Oke. Dia positif sama ada apa, sepupu gue punya istri juga kena juga akhirnya. Positif juga, dan kebetulan emang ada di situ malam itu gitu. Wah, gue makin gue ngerasa wah gila nih, karena gue jadi kayak ragu gitu tuh. Udah, dan di situ adek gue ada gejala nih, si Yuri ada kayak flu gitu kan. Aduh, ada flu. Udah akhirnya dia gue tawarin, dek kita ke dokter aja yuk. Udah ke dokter, dia akhirnya ke rumah sakit Bunda, Bang. Ini Agus nih temen gue nih, halo. Siap. Terus kita gue temenin adik gue ke rumah sakit Bunda untuk kontrol. Di situ si Yuri dikasih obat plus surat rujukan, Bang. Dia diminta untuk antigen atau PCR. Nah, PCR ini kan lumayan mahal nih, Bung. Adek gue tuh masih mikir-mikir gitu kan. Udah deh kak, aku nggak usah PCR, dia bilang gitu. Aku antigen aja deh. Bang, yakin deh. Udah, ayo maju PCR aja. Kayaknya sih dia takut juga, Bung. Udah lanjut di rumah, dia bilang nanti aja lah kak, aku cuman flu aja nih, dia bilang gitu kan. Udah akhirnya nyokap gue kebetulan ada acara keluarga, gue anterin ke Bintaro gitu. Di Bintaro nyokap gue nginep nih di rumah saudaranya. Nah selama adik gue sakit tuh nyokap tidurnya sama Yuri, dia nemenin gitu. Udah akhirnya 2 hari kemudian nyokap gue udah masih di Bintaro nih, adik gue memberanikan diri nih untuk antigen karena lihat saudara-saudaranya udah pada positif nih kan. Tegang juga dia akhirnya. Kan dia akhirnya colok nih, Bung. Dicolok, hasilnya reaktif, Bung. Wah, udah sampai di sini nih, gue bilang. Udah akhirnya dek, aku juga colok lagi. Nah di situ kebetulan tuh di hari ke 11 deh kalau nggak salah, apa 12 gitu. Gue colok juga, Bung. Hasilnya sama, Bung, reaktif. Waduh, gue bilang cilaka nih. Udah, gue langsung telepon nyokap gue bilang, mah di sana protokol jangan sampai lepas masker, gue bilang gitu. Iya. Karena aku sama Yuri hasil antigennya reaktif. Wah udah kan, akhirnya ya udah oke. Kamu mau pulang hari ini, kamu jemput ya, mama nggak enak badan. Aduh, Bung, gue udah rasa lagi. Mama gue kena juga nih kayak ini. Udah, emang pas gue jemput emang nyokap flu berat gitu, Bung. Tapi dia nggak demam, cuman flu aja berat. Ya, gue jemput, gue pakai masker semua, jaket tangan panjang, celana panjang, karena gue berpikir gue harus proteksi gue dulu nih biar nggak nyebar kemana-mana. Taruhlah emang nyokap gue sakit flu, tapi kan di saat itu kan bisa imunnya turun kan. Kalau gue bawa nih virus bisa kena nih. Udah, pulanglah ke rumah. Udah tuh semua dalam isi rumah semua pakai masker, Bung. Udah kayak mau perang dunia, Bung. Udah lanjut, terus adek gue tidur masih istirahat. Besokannya gue bilang, mama PCR aja yuk. Gue nggak mau nyokap gue antigen abis itu reaktif terus naik lagi ke PCR, dicolok berapa kali nyokap gue kan. Udah gue nyokap gue dulu deh, gue utamain deh PCR dulu. Akhirnya nyokap gue PCR. Si Yuri belum berani nih, jadi dia denger cerita mamanya dulu kali. Mamanya bilang oke, buat dia maju gitu. Gue anterin nyokap gue pergi PCR di SCBD. Pergi ke sana, colok selesai, gue pulang. Nyokap gue cerita ke Yuri, enggak kok nggak sakit, gini. Akhirnya adik gue timbul keberanian lah, mau lah dia ikut PCR. Pergilah berdua tuh hari Sabtu minggunya. Hasilnya keluar, hasilnya nyokap gua positif, adik gua si Yuri negatif. Wah, kenapa jadi emak gua yang kena, adik gua sehat gitu kan.
Dan akhirnya gue bilang udah ada yang positif, berarti gue sama bokap harus PCR juga ikut gitu. Ya. Gue bilang, Pak, kita pergi PCR. Pergilah. Di sepanjang jalan nih gue kayak ngerasa gue kena juga nih kayaknya. Tapi sebelum gue berangkat tuh, gue masuk ke kamar, Bung. Gue sendirian. Ya gue berdoa di situ, nyokap gue semoga diberikan kekuatan, karena gue yakin banget nih ini sakit ini bikin orang mental drop banget sih. Ya. Gue berdoa buat nyokap gue, buat adik gue, karena dia berpikir pasti mama tidur bareng sama dia, mama ketularan dari Yuri gitu. Pasti kan adik gue juga punya rasa gimana, feel guilty lah. Kirain gue berdoa, gue bilang sama Tuhan, gue bilang kuatin mental nyokap gue, jangan sampai mama drop dan semakin parah gitu. Gue gak mau itu terjadi gitu. Gue doain juga buat bokap yang mau PCR, mau jalan kita nih, mau berangkat, tolong kasih yang terbaik. Tuhan kasih ke kita jawabannya baik apa buruk itu biar dari Tuhan aja, bukan karena maksud gue bukan kesalahan atau apa. Gue nggak mau itu terjadi gitu, Bu. Dan di situ juga gue bilang sama, gue berdoa kuatin gue juga, karena gue dapat hasil baik atau buruk, gue tetap stay di rumah ini, Bu, buat jagain nyokap gue. Gue bilang bokap gue kalau emang bapak negatif, papa sama Yuri yang cabut. Gue tetap stay di rumah untuk jagain nyokap. Dan ternyata gue pergi, coloklah PCR. Selesai hari Senin pagi, gue dapat email, Bung, hasilnya. Iya. Itu satu hari ya hasilnya? Satu hari, 1x24 jam. Udah gue bilang, gue buka, yang gue pertama buka bokap gue punya dulu, karena emailnya masuk ke gue semua hasilnya. Gue buka bokap gue liat, puji Tuhan negatif, Bu. Amin. Bilang, aman. Nah gue itu hasilnya gue belum buka nih. Jadi gue ada satu teman komunitas gue nih di Domain United, namanya komunitas bola gue. Di situ ada temen gue dokter, istrinya dokter gitu. Jadi gue sharing cerita banyak lah di situ. Udah, Bung, aman, dia bilang gitu kan. Nggak apa-apa kok kalau emang lu kena. Udah, akhirnya gue kuatin mental gue. Gue berdoa dulu, Bung. Gue berdoa dulu karena gue kayak emang nggak berani gue. Sebetulnya gue takut gitu. Cuman, mau bilang apa ya kan? Gue udah selesai berdoa, gue buka nih emailnya. Benar, Bung, emang Tuhan kayaknya kasih izin gue, emang gue jagain nyokap gue dengan keadaan yang sama-sama gitu. Jadi apa yang gue rasa, gue tahu nih nyokap gue rasanya apa gitu dengan adanya sakit COVID itu gitu. Emang sih gue ngerasa pas gue buka hasilnya positif, lu sebelumnya gue nggak ada rasa gejala apa-apa gitu, nggak ada rasa, pokoknya fine aja. Karena gue emang tak bergejala, gue nggak ada gejala sama sekali. Di situ gue baca, astaga, lemes, Bung, kayak aduh gila, gue kena juga, coy. Udah, mah Anas positif, gue bilang gitu. Udah, kita emang sama, kita tinggal bareng di sini. Gue kebetulan gue di apartemen kan, Bung. Jadi Yuri gue ungsiin, dia tadinya mau buka unit lagi, mau sewa unit di apartemen sini juga. Cuman ya puji Tuhan banget di saat yang seperti ini juga ada berkat yang luar biasa yang Tuhan kasih buat gue di keluarga nih, Bu. Adik gue dikasih tempat kos-kosan, temen tantenya dia punya kos-kosan, pacarnya Yuri nih, tantenya punya kos-kosan. Jadi dia dikasih bilang, udah Yuri tinggal di situ aja gitu, di daerah Sudirman. Wah, puji Tuhan banget, Bung. Kalau nggak gue harus sewa bayar di sini lagi, lagi gitu kan. Kalau rumah gue gede sih ya udahlah, bisa lah di satu tempat aja. Cuman kan kayak begini apartemen, lingkupnya udaranya di situ-situ aja, jadi harus mau nggak mau harus ngungsi gitu. Dan
bokap gue pisah karena ngikut ke adiknya, jadi si tante Yulin namanya, lu kenal lah Bu? Ya. Dia tinggal di daerah Penggilingan, punya tempat, diajak ke sana, udah gue juga negatif, jadi udah yang negatif nih, jadi satu keluarga Bung, semua keluarga besar di Keramat PCR semua Bung. Ya. Dan hasilnya cuma satu orang yang si positifnya itu, cuma satu orang, yang lainnya puji Tuhan banget karena di Keramat itu orang tua semua gitu. Yang anak-anak cuma 2 orang doang. Udah tante gue bokap gue kesana sampai naik gojek Bung, gue nggak tega juga, gue liat jadi orang tua nih yang repot gitu. Udah akhirnya selama 2 minggu gue isolasi, gue lapor juga ke, jadi begitu gue dapet hasil, kalau orang lain tuh banyak Bung yang diam-diam gitu isolasi di rumah aja, nggak infoin. Kalau gue ya gue harus gue berpikiran gue harus informasiin, karena gue nggak mau nanti ketika udah orang yang tahu bocor di mana-mana gitu kan, baru dengar oh ini si Anes COVID gitu ribet lah, gue nggak mau itu. Jadi gue yang duluan menyampaikan gitu kalau gue positif. Udah akhirnya lapor ke puskesmas, tante gue bantuin ke sana, infoin kalau gue sama nyokap gue isolasi mandiri aja di rumah. Udah 2 minggu banyak bukan bantuan ya, support yang luar biasa dari teman-teman yang sekitar gua gitu, termasuk dari gereja juga, karena kebetulan gua tugas ditunjuk jadi koordinator multimedia live streaming yang GPIB Gideon Bung. Yes. Teman-teman pada support, semangat Kak, bisa sembuh semuanya, dari gerakan pemudanya juga. Wah luar biasa Bung. Jadi bersyukur aja gitu, sampai saat ini gue masih sehat, nyokap gue puji Tuhan sehat juga. Tadi pagi kita udah PCR Bung untuk ngecek sudah sejauh mana kita nih. Mudah-mudahan besok hasilnya keluar dengan hasil negatif. Itu aja Bung, dinikmati aja 2 minggu lah. Oke. Di rumah aja. Mungkin brother, thank you untuk share-nya. Dan jadi gue cuman mewakili mungkin orang-orang, mungkin masih banyak orang juga yang sepelein karena mereka ngerasa bahwa COVID itu mungkin cuman kayak cuman bukan hal yang penting gitu, atau hal yang gak serius gitu. Tapi pada akhirnya waktu mulai kena saudara, orang-orang dekatnya mereka, baru mereka sadar bahwa COVID itu ternyata real kan. Gitu. Jadi gue cuma pengen tanya sama lo gitu, perasaan pertama lo waktu lo tahu lo itu positif? Kalau gue sih pribadi ini Bung, drop banget sih, kaget banget. Drop parah. Karena gini Bung, gue dari pertama kali adanya COVID nih, gue selalu kayak nganggap ini penyakit berat, bukan penyakit yang main-main gitu Bung. Jadi makanya gue selalu proteksi diri gue kemana-mana tuh, masker, hand sanitizer, segala, cuci tangan, itu super Bung. Gue jaga banget gitu, sampai gue kadang kalau keluar kota, karena kebetulan komunitas gue ada podcast gitu Bung, jadi gue datang ke region-region gitulah, gue kunjungan, terus kita ngetek bareng di sana. Itu gue protokolnya luar biasa gitu, kita jalan pun maskeran, karena gue tahu nih virus bahaya gitu, bukan virus main-main. Nah kita lihat juga perkembangan di mana-mana, orang sampai meninggal gara-gara kayak gitu. Makanya pas gue kena, gue kok gue bisa kena gitu, lemas Bung. Itu yang lo bilang tadi, yang gue nggak ada gejala, jadi berasa sakit badan gue di hari-hari pertama, kedua gitu nggak enak banget. Dan di situ pas gue dapet itu kayak nggak ada semangat Bung, asli. Aduh, gue harus gimana ya, gue ngapain nih, kayak maju kena mundur kena gitu loh Bung. Apa yang akan terjadi sama gue nanti nih gitu.
gue gimana ya, tapi ya itu lagi di sini ada nyokap gue Bung, kalau gue drop banget nyokap gue drop lagi nanti gitu kan, gue mikirnya gitu. Jadi iya akhirnya udah selesai, bokap udah cabut, gue ajak nyokap gue berdoa sih. Gue bilang ya udah mah kita syukuri, kita jalani, kita ambil hal-hal yang positifnya aja, jangan berpikir negatif gue bakal ngedrop, gue bakal begini gitu. Karena kalau gue begitu imun gue makin turun Bung, ya kan, karena ini sakit kan yang penting imunnya, iman dan imun gitu. Benar. Jadi ya puji Tuhan sampai saat ini dikuatin aja gitu. Oke. Jadi yang gue rasain itu drop ya, langsung lu ngerasa kayak bumi udah terbelah dua nih ya, udah kayak aduh lemah Bung, lemah asli. ini gila. Tapi kalau gue liat respon lo lemah oke juga bro, karena lo langsung, meskipun kita tadi lo bilang kesannya kayak ngusir bokap gitu, tapi itu kan akan tercepat yang bisa lo lakukan untuk sampai virus itu tidak keluar dari area itu, istilahnya kan gitu, dari area rumah apartemen lo ini. Dan yang kedua yang gue suka adalah lo langsung berdoa. Itu respon yang benar gitu. Itu respon yang harus kita lakuin sebenarnya. Untuk teman-teman juga yang nonton tuh harus tahu kalau misalkan kita punya masalah, kita ada masalah apapun itu, bukan cuma COVID, respon pertama kita yang paling penting adalah berdoa sebenarnya. Sadar tidak sadar, berdoa itu kayak booster kita. Bahasanya kayak booster gitu. Jadi kayak kekuatan yang tersembunyi buat kita gitu, yang akhirnya buat kita ngerasa bahwa kita nggak sendiri ngadepin kayak gini. Yes. Kita gimana ya kalau gue bilang gini, kalau orang sampai nggak berdoa, apalagi nggak percaya, kasihan sebenarnya. Kenapa? Karena iya, apalagi kayak lo, kayak gua misalkan, kayak teman-teman lain yang aktif di gereja. Kita udah aktif di gereja gila-gilaan, kita percaya, kita dengar firman udah banyak, kita udah dengar sharing banyak, ya kan? Tapi tiba-tiba dapat suatu masalah, bukannya kita responnya berdoa atau kita responnya adalah tenang, tapi kita malah kadang-kadang marah sama diri sendiri, marah sama keadaan, malah marah sama orang yang ada di sebelah kita yang mungkin kita ngerasa bahwa dia yang merugikan gua atau apapun itu. Nah, respon-respon ini yang akhirnya buat kita tuh jadi kayak orang-orang yang cuman jago ibadah tapi nggak bisa ngelakuin firman. Ngerti ya? Nah, jadi no action talk only ya. Iya, jadi banyak orang terlihat pelayanan, banyak orang terlihat sepertinya mereka di dalam Tuhan itu hebat, tapi sebenarnya yang menentukan lo adalah respon lo. Respon di saat tekanan atau masalah atau apapun itu datang buat lo, sesuatu yang negatif. Respon pertama lo itu penting. Kalau lo salah merespon, hasilnya juga akan jadi salah. Nah, jadi keren banget brother. Gue berpikiran nih, baik buruk itu kan Tuhan udah izinkan Bung. Gue sakit kayak begini tuh Tuhan yang izinkan gitu. Gue berpikiran seperti itu gitu. Makanya gue langsung tindakan pertama yang gue ambil ya kayak begitu. Gue berdoa, gue infoin buat keluarga gue dulu. Ya. Selanjutnya yang kedua setelah gue infoin itu adalah gereja. Ya. Di sini gue infoin ke ketua satgas apa COVID di Keramat, ya, di gereja. Terus Pak Pendetanya langsung gue infoin juga. Baru deh di media sosial gitu, medsos, gue infoin juga gitu kalau gue positif. Teman-teman gue di multimedia juga gue infoin di grup-grup. Jadi gue sama sekali nggak ada tertutup Bung. Gue takut gitu orang bakal ngejauh dari gue. Whatever Bung, terserah lo mau jauhin gue gitu kan. Yang penting gue udah infoin bahwa gue COVID gitu. Lo mikir negatif terserah, gue serahin sama Tuhan. Gue mau dijauhin orang pun nggak apa-apa. Gue
penyakit ini bukan penyakit yang gue anggap hina atau aib banget gitu. Enggak kok. Nah bro, Teman-teman gue juga banyak sih yang kena, cuman ya gue malah support mereka gitu, bukan kan gue malah ngejauhin gitu sih bro. nah itu dia bro yang gue bilang tadi, waktu respon lo benar, akhirnya efeknya juga benar gitu. Akhirnya lo berani, akhirnya lo gak ada rasa takut lagi, akhirnya lo ngerasa bahwa orang harus tahu, jangan sampai mereka nggak tahu dan akhirnya gue bawa virus buat mereka. Akhirnya lo akan mengambil langkah-langkah yang sebenarnya yang lo bilang tadi, mungkin banyak orang yang takut untuk bilang bahwa gue COVID karena mereka takut dijauhi tadi, takut dirasa di kata-katain sama tetangga atau dijauhin sama orang-orang, teman-teman atau apapun itu. Yang kenyataannya sebenarnya waktu lo jujur nggak kayak gitu kan, ya gak sih? Malah keadaannya berbeda, ya kan? Orang jadi gimana? Orang jadi ngerasa bahwa waktu lo jujur, orang jadi semakin punya perasaan care sama kita sebenarnya. Ngerti gak sih? Orang jadi ngerasa bahwa wah gue bisa bantu apa nih buat dia nih, gue harus bikin apa nih buat dia nih, ini brother gue nih, ini teman gue nih, ini anak gue nih, apapun itu yang mereka pikirin. Jadi buat gue gini, respon itu penting. Jadi kalau kita ada dalam satu tekanan atau dalam satu masalah, yang pertama harus kita samperin Tuhan. Itu udah paling penting. Karena waktu kita nyamperin Tuhan, kita udah nyamperin orang yang tepat. Datanglah kepadaku yang letih lesu, berbeban berat, ya kan? Tuhan dia bilang begitu kan? Jadi Tuhan dia bilang, ayo datang aja ke gua, yang letih lesu, berbeban berat, datang ke gua. Itu udah kasih pengumuman ke kita bahwa gua terbuka buat kalian. Nah itu yang paling penting brother. Nah terus gini brother, jujur kalau gua dari awal COVID, gua takut awalnya. Karena ya jujur maksudnya banyak yang terjadi lah, COVID ini merubah semuanya lah, merubah cara pikir gue juga, merubah keadaan gue juga. Terus akhirnya gue kan ada saat teduh bareng keluarga kecil gue, pagi sama malam. Gue share sama mereka, gue share sama anak-anak gue dengan nggak mudah menjelaskan sama mereka untuk mereka tetap ada di rumah, karena mereka anak-anak, mereka maunya main, mall. Itu yang mereka tahu kan. Nah kita harus bisa menjelaskan sedemikian rupa ke mereka bahwa untuk saat ini kita nggak bisa kemana-mana. Itu nggak mudah. Hasilnya rumah berantakan. Karena mereka mau main di mana aja kita nggak bisa larang, terserah mereka, udah bebas deh udah. Ya. Yang penting dia di rumah aja. Di rumah aja. Dan yang paling bikin mereka bete adalah mereka nggak bisa ketemu teman-teman mereka kan. Anak-anak kan seneng ketemu teman-temannya main, lari-larian lah, apalah gitu. Si kakak yang Fate ini udah berapa kali ngomong, aku bosen. Wah. Aku kayak mulai pusing nih papa. Aku tuh pengen ke mall, aku mau jalan-jalan, mau apalah gitu. Ya anak-anak emang begitu, itu yang mereka pengen, ya itu yang lagi mereka umuran mereka lagi suka kayak gitu. Dan akhirnya gue ngobrol akhirnya gue bilang sama keluarga kecil gue bilang gini, di luar sana ada COVID, ada pandemik yang bukan cuma kita ngerasain, tapi hampir seluruh dunia rasain. Tapi gue bilang gini, kita sebagai anak-anak Tuhan, kalau sampai akhirnya COVID itu samperin kita, ada di tengah-tengah kita, itu namanya berkat. Gak gampang, karena waktu lo kena COVID berarti lo orang-orang terpilih, kemampuan lo lebih dari orang yang lain yang kena COVID. Itu dia. Karena belum tentu mereka bisa menghadapinya seperti kita menghadapinya. Maksudnya lo yang kena COVID, belum tentu kita yang gak pernah kena COVID ini bisa menghadapi seperti kalian yang sudah kena. Jadi buat gua
kita putar paradigmanya, kita putar cara pikirnya. Pandemik itu, COVID ini, kalau sampai nyamper ke gua, sampai kena di gua, is the bless. Ini adalah berkat. Waktu kita bilang ini berkat, kita bisa nikmatin itu. Karena sekali lagi, kayak Ayub, kita belum seberapa dari Ayub. Tapi sekali lagi, kita harus bersyukur dalam segala. Itu yang paling penting, brother. Jadi gue jelasin itu ke keluarga gue terus-terusan. Kalau sampai akhirnya COVID itu nyamper kita terima dengan baik. Kita sambut dengan baik. Kita bilang ini berkat. Kita akan kasih tahu ke semua orang. Orang nggak suka, orang ngejauhin kita, nggak apa-apa. Itu tandanya Tuhan membentuk lingkaran baru buat kita. Yes. Siapa yang sayang sama kita dan siapa yang tidak sayang sama kita, itu akan terlihat jelas garisnya. Itu buat gua. Jadi gua jelasin itu terus ke keluarga kecil gua, termasuk anak-anak gua, sampai akhirnya mereka bisa bertahan, brother. Lo bayangin dari bulan Maret sampai Januari ini. Mau 1 tahun. Mereka bisa bertahan. Ya, gue tetap ada keluar-keluarnya, brother. Pas yang kemarin agak tenang, agak longgar, gue main. Tapi tetap gue carinya outdoor. Yeah. Jumlah orang diperhitungkan. Kalau udah terlalu rame, cabut. Lu bilang, ini udah rame, cabut. Ini gak bener posisinya. Ya kan? Dan anak-anak gue paksa pakai masker. Akhirnya jadi terbiasa. Jadi mereka mau keluar, masker. Dan buat gue, ini nggak mudah, brother. Tapi sekali lagi, waktu respon kita benar, kita bisa menghadapinya dengan benar. Gitu. Nah, gue baca satu ayat ya. Boleh. Ini buat kita semua. Mungkin teman-teman di sana juga yang lagi nonton. Ya nanti gue setel lagi di YouTube, gue pasang lagi di YouTube. 1 Tesalonika 5 ayat 18. Ini ayatnya biasa banget. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Kita garis bawahi, dikehendaki Allah. Jadi itu kehendak Allah. Jadi itu sesuatu yang Tuhan mau kita lakukan. Bersyukur dalam segala hal, senang maupun gak senang, kenyang maupun lapar, ya kan? Yeah. Lagi dalam keadaan duit banyak maupun gak banyak. Karena gue yakin di COVID ini bukan cuma mental yang kena, finansial kena, bener gak? Psikologi udah pasti udah kena, ya kan? Jadi sebenarnya gue salut sama teman-teman gue kayak lo, terus Jerry, ada beberapa lagi yang kalian tuh belajar untuk menghadapi dengan sukacita gitu. Kalian belajar untuk menghadapinya dengan yang ya udah di bawah santai, di bawah senyum aja ya kan. Meskipun sebenarnya duit mulai tepos nih ya kan. Ini bukan nyerang psikologi doang, bukan nyerang mental doang. Tapi bener, tapi itu yang terjadi kan. Bayangin, brother, bukan cuma lo ngerasain itu, banyak orang yang ngerasain itu. Bersyukur kalau lo masih ngerasain, tapi sampai hari ini lo masih dalam keadaan baik. Mungkin yang di luar sana, teman-teman kita atau saudara-saudara kita di luar sana, mereka kena tapi mereka nggak ada bantuan, dicuekin orang, duit juga mulai habis. Lo bayangin apa rasanya? Nah itu yang selalu gue pikirin sebenarnya, yang selalu gue doain bahwa Tuhan tolong mereka yang di sana yang sedang kena COVID ini, karena yang kena bukan mental doang, psikologi doang, tapi finansial kena. Semua aspek kena, Bu. Ini rusak, Bu. Kenapa? Akhirnya orang akan bisa juga akhirnya orang berhenti berharap. Akhirnya orang berhenti untuk percaya. Nah itu yang gue takutin gitu. Tapi balik lagi sih, setelah gue lihat, setelah gue perhatiin, ternyata banyak juga yang kembali ke Tuhan.
gara-gara Iya kan? COVID ini. Jadi gini Bung, jadi waktu pas hari kedua apa hari ketiga gitu, gue lupa ya. Ya. Karena ya juga gue infoin ke gereja juga gitu Bung. Dan sampai saat ini puji Tuhan Bung, gue walaupun gue di rumah aja, gue masih pantau buat kegiatan di gereja juga kan. Gue apa yang kekurangan, apa yang gue bisa gue kerjain, gue bantu dari rumah gitu. Gue kasih ide-ide, gambaran, dan tugas gue kasih ke adik-adik yang di masih aktif di gereja gitu. Dan di sana tuh responnya nggak sebaik apa yang gue harapkan juga gitu. Ada beberapa yang takut gitu gara-gara ada COVID. Mungkin gue sama Jerry, karena Jerry juga aktif di gereja juga kan selama ini kan. Di tim itu kan? Di tim Satgas. Iya Satgas. Tapi dia bukan di live streaming. Kalau gue kan di live streaming, dia di Satgasnya gitu. Iya. Sepaket Bung berdua, kena gimana nggak tegang ya kan? Karena kebetulan gue itu hari Kamis 2 minggu atau 3 minggu sebelum 1 minggu sebelumnya, setelah gue terima kabar ini, gue ke gereja Bung. Jadi mereka panik gitu kan. Wah, Anas COVID gitu. Wah, si Anas COVID segala macam. Oh, pokoknya rame deh tuh yang gue dengar. Cuman gue tanya ke Pak Pendeta, cuman ya di situ responnya Pak Pendeta, gue bersyukur banget punya KMJ yang seperti Bapak gitu. Yang dia kasih ketenangan buat gue gitu. Dia bilang, enggak, kamu nggak ada apa-apa, orang baik-baik aja di gereja. Cuman gue tahu Bung, ini berita ini nyebarnya kemana-mana. Cuman dia kasih kekuatan juga buat gue, udah tenang aja, kamu gak usah pikirin, sekarang kamu fokus untuk kesehatan kamu di rumah aja, udah gak usah pikirin apa yang ada di gereja gitu. Udah akhirnya setelah dapat kabar itu siangnya gue ditelepon Bung sama Bapak. Anas, kamu bisa bantu saya bikinin Zoom meeting gitu nggak, schedule. Jadi dia mau bikin pertemuan gitu. Pertemuan apa Pak? Kamu bikin aja jam 7 apa jam 7:30 malam, kita kumpul, undang aja semua jemaat, kita ibadah kecil-kecil aja dalam itu. Ibadah apa Pak? Ya ibadah aja, terus nanti kamu di situ kita kasih semacam ibadah ucap syukur, penghiburan gitu loh Bung, buat gue yang lagi sakit gitu. Kayaknya ada lu juga deh Bung waktu itu ikut juga. Ada. Nah di situ gue langsung buat tuh, gue bilang aduh rame nggak ya masuk ya, maksudnya gue ini orang pada mau nggak ya, dia mau denger nggak ya, maksud gue biar supaya gue ngejelasin ke mereka bahwa COVID ini bukan penyakit yang perlu ditakutin yang berlebihan banget gitu loh Bung, sampai nggak pelayanan gitu. Gue nggak mau kayak gitu, santai aja, relax. Akhirnya gue undang waktu itu Arca juga, waktu itu baru hari pertama tuh Bung. Iya. Dapat PCR-nya, jadi ntar join ya di grup gue bilang gitu. Kita bikin grup call gitu di WhatsApp. Ada lo juga tuh Bung, gue undang akhirnya kan. Karena lo yang dituakan lah. Jadi udah akhirnya Arca gitu masuk, kita kadang discuss di grup itu. Tapi malam itu tuh kita ternyata rame Bung, responnya baik banget dari yang di Zoom itu. Karena sebelumnya emang gue langsung bilang bekor lah, gue di mana-mana gue bekor, gue positif gitu, gue nggak takut sama sakit ini, gue infoin. Dan ternyata responnya baik banget juga Bung, seperti yang lo bilang tadi, ketika kita melakukan hal baik, responnya bisa dibilang akan baik juga gitu. Nah ini yang gue rasain, yang tua-tua, yang udah senior, yang junior juga ada di situ Bung, ada mengikuti ini semua, ada pembacaan Alkitab, support kekuatan juga buat mental buat gua, Jerry sama Arca yang hari itu bisa dibilang korban COVID-19 gitu. Jadi ya udah puji Tuhan banget sih, didoain, ada doanya, baca renungan, terus ada pengakuan lah dari teman-teman yang dapat COVID gitu. Dia bilang gue jadi semakin dekat sama Tuhan gitu kan. Ya di situ orang juga kita liatin responnya pada ketawa-ketawa gitu kan, yang tua-tua ngeliat nih yang junior kena COVID baru dekat dengan Tuhan lagi, aduh. Ya gitu kan, jadi ya seru-seru. Jadi
selalu ada senyuman lah, penghiburan dari teman-teman juga, dari ya baik di lingkungan di gereja, di luar. Jadi ketika kita berbuat baik, Bung, ke orang-orang di sekitar, di luar sana juga pasti responnya ketika kita ada kesulitan pun mereka akan baik juga ke kita, bukan dibikin rusak lagi gitu. Jadi ya berbuat baik aja sih. Selama ini responnya sampai saat ini puji Tuhan banget, Bung. Nggak ada yang namanya bikin gue mental drop tuh, nggak ada. Ketawa terus tiap hari, Bung. Iya, naik mah. Iya, ketawa, diledek-ledekin, ya kan? Covid lu udah sampai mana gitu. Karena kuncinya adalah hati yang gembira adalah obat. Obat, betul, Bung. Jadi harus dibawa. Jadi thank you banget, brother, buat sharing-sharing lu. Sekali lagi, di brother gue namanya Andes, gue lupa kenalin lah namanya di awal. Namanya Andes. Ya, Bung, pokoknya ini ya, apa namanya, gue mau kasih pesan juga nih buat teman-teman nanti, mungkin teman lu juga yang akan nonton ini video. Yes. Video live ini. Jadi ketika lu ada di luar sana, jangan menganggap ketika ngumpul dengan keluarga gitu lu anggap itu semua akan aman gitu. Ini kejadian. Jadi jangan ada kata, oh gue kenal dia baik, dia hidupnya sehat. Belum tentu, Bu. Jadi ketika lo masih berpikir lo masih sehat, hidup lo mau sehat, sekarang ini ya protokol itu yang utama sih. Jangan ada kata lengah tuh, itu jangan sampai lengah sih intinya. Ketika lo lengah di situ dia masuk, itu utama banget tuh, pelajaran banget tuh. Ketika lo lengah dia akan masuk. Ingat brother, teman-teman. Kayak iman juga gitu kan, ketika lo lengah siapa yang masuk? Ya ini sudah Pace custom. Brother, apa namanya, teman-teman, sekali lagi di awal tadi gue udah nanya dia itu brother Andes ini orang dari awal udah disiplin soal protokol, tapi dia bisa kena. Nah jadi sekali lagi jangan anggap enteng tentang COVID ini, karena kalau bukan kita yang kena, bisa aja brother kita, orang tua kita, om tante kita bisa kena. Jadi untuk demi keamanan sama-sama, ya gampang lah, lakuin protokol doang. Protokol ya, lakuin 3M itu aja yang gampang. Kalau mau ada 3, 4M, 5M, 6M, 7M ya itu jauh lebih baik. Emang gampang, tapi ya itu kadang lengahnya itu yang bahaya. Ya itu dia, makanya maksudnya kan ini gampang. Ya lakuin aja lah gitu kan. Jangan dibikin susah lah ya kan. Dilakuin aja. Maksudnya jangan kita bikin ribet dengan ngapain sih gue pakai masker, gue susah nafas nih. Iya, emang gak gampang sesuatu yang baru. Tapi gue aja jalan sore, gue tiap jalan sore gue keluar nih. Ini kagak lepas, Pace. Gak ada, gue mau ketemu siapapun tetap ada di jalan. Oh, bicara aja. Jarak gue jaga, segala macam gue jaga. Orang mau bilang apa saat ini? Ini keadaannya. Jadi kita gak usah ngerasa kita jadi kayak alien. Wah, gue kayak orang aneh nih. Dikit-dikit semprot tangan. Anak-anak gue setiap pegang pintu, gue semprot tangannya. Setiap pegang gagang tangga, gue semprot tangannya. Wah, ini orang tua aneh banget. Siapa yang aneh? Ini kan zamannya. Iya, keadaannya kayak gini. Udah harus gini loh. Ya kalau bukan kita sendiri, siapa yang mau jaga kita? Betul. Kita mau suruh orang yang tolong dong liatin gue supaya gue tetap sehat ya. Ya ilah, bini gue jaga diri sendiri masing-masing. Enggak lah, pokoknya itu adalah jangan bercanda lah untuk kali ini, jangan main-main. Mungkin kalau masih jauh kalian masih ngerasa ya santai lah, jangan sampai nanti akhirnya dekat tuh COVID yang kena keluarga kita atau kita sendiri, baru kita ngerasa aduh mama Tuhan minta ampun. Sekarang apalagi Bung, udah perkembangannya 10.000 sehari, 14.000 loh bahkan hari ini yang positif. Jadi ya udahlah, jaga diri lah baik-baik. Oke, intinya adalah gini, segala sesuatu yang kita alami kita harus tetap bersyukur. Itu aja sih, gak ada kata lain sih. Kita nggak boleh bersyukur untuk hal yang enak-enak aja buat kita. Kalau Tuhan kasih berkat, duit banyak, Tuhan terima kasih, saya pu kantong tebal. Waktu kita kenyang, Tuhan terima kasih, saya pu perut poro.
Tuhan terima kasih waktu kita punya pakai baju bagus. Tuhan terima kasih saya udah pakai baju bagus. Tapi waktu Tuhan kasih kita masalah, Tuhan kenapa begini? Tuhan nggak ada nih. Mana katanya Tuhan sayang sama saya? Kan? Ada leluconnya Bung yang gue dapet nih, gue bersyukur. Sikat. Gue orang yang takut jarum Bung. Gue takut jarum, suntik segala macem, gue takut deh. Ditambah lagi vaksin kan kontroversial juga di luar sana kan. Walaupun gue sempat bilang gue mau kok terima nih vaksin, walaupun yang di luar ribet banget dengan halal nggak halal ini segala macam ribet. Kemudian gue mau, tapi pas gue pikir-pikir, aduh gue disuntik, gue takut nih. Tapi dengan adanya COVID kan gue positif, katanya udah nggak perlu disuntik kan. Jadi gue udah aman. Gue bersyukur jarum udah nggak bakal masuk di badan gue lagi. Bisa juga tetap ada sesuatu yang baik ya. Iya dong. Oke deh brother. Iya. Gue cuma bisa bilang biar lo tetap hasil nanti baik, dan buat nyokap juga biar cepat pulih. Amin. Nyokap sama lo sama dong berarti PCR juga sekarang atau? Bareng tadi iya. Ntar hasilnya bareng juga. Ya udah. Dalam nama Yesus semua baik-baik aja. Amin. Jauh lebih sehat. Dan yang paling penting jadiin ini cerita yang luar biasa buat orang-orang di luar sana brother. Iya. Mungkin kali ini sama gua, tapi nanti besok sama siapapun lo harus ceritain semuanya bahwa di balik apa yang terjadi dalam hidup kita tuh Tuhan Yesus tetap baik. God is good all the time. All the time God is good. Yes. Betul. God bless ya. Malam. Selamat pagi. Istirahat ya bro. Selamat pagi. Happy Sunday. Happy Sunday. Brother. Dadah. Dah. Thank you teman-teman. God bless ya. Dah.